Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini saya menyapa kita lewat renungan malam singkat kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Saudara, mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dan percayakan bagi kami, sehingga kami bersama-sama boleh belajar dari sabda-Mu malam hari ini. Kiranya sabda-Mu ini Tuhan, Engkau berkati kami, untuk kami dapat memahami, mengerti akan maksud Tuhan melewati sabda-Mu ini. Berkati hamba-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya membuatkan tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu kita semua mengalami kegoncangan iman. Saudara, tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata ini, bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya kegoncangan iman. Kita akan mengalami kegoncangan iman dalam hidup ini. Entah itu karena pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup kita. Masalah-masalah yang tidak pernah ada habisnya. Masalah keluarga, ekonomi, masalah-masalah yang lain. Yang mungkin bisa menyita perhatian kita. Sehingga kita pun dapat mengalami kegoncangan iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegoncangan berarti goyah, tidak menentu, tidak stabil, atau berubah-ubah dan naik turun. Nah, pengertian ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kata kegoncangan iman, kita akan mengalami naik turunnya iman. Berarti iman itu bisa kita sebut pasang surut. Bisa naik, bisa turun, bisa di atas, dan juga bisa di bawah. Tidak terkecuali seorang yang dekat dengan Tuhan atau seorang yang jauh daripada Tuhan. Semua kita akan bisa mengalami hal yang namanya goncang imannya. Bapak Ibu Saudara, menarik kalau kita melihat nas kita pada malam hari ini terdapat dalam ayat yang ke-27, saya baca untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Kata kamu semua ini menunjuk kepada murid-murid Yesus yang ada pada saat itu. Berarti yang mengalami kegoncangan iman bukan hanya Petrus sendiri, tetapi semua murid yang ada pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kenapa kita manusia bisa mengalami kegoncangan iman? Ada dua alasan setidaknya kita bisa memahami kenapa kita manusia bisa mengalami hal itu. Alasan yang pertama, karena kita adalah orang berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dengan Allah. Sehingga manusia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan imannya akan mengalami pasang surut. Alasan yang kedua juga terdapat dalam ayat yang ke-27. Ketika gembala mengalami hal yang tidak baik, tentu Gembala Agung Yesus Kristus mengatakan, "Kamu semua akan mengalami kegoncangan iman, dan domba-dombaku akan tercerai-berai." Yang kedua, karena kita adalah domba-domba yang lemah. Kita ada manusia yang lemah. Domba itu
bisa dianalogikan sebagai binatang yang lemah dan bodoh. Nah, kita juga sebagai manusia biasa juga akan mengalami hal itu. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kita sebagai manusia bisa mengalami kegoncangan iman. Nah, saudara, bagaimana cara mengatasinya jika hal itu terjadi? Ini yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Bagaimana kita mengatasinya jika hal itu terjadi dalam diri kita? Saudara, kita bisa membaca pada ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-32, 33. Di situ nyata jelas bahwa Yesus mengatakan, duduklah. Artinya, bahwa ketika kita mengalami kegoncangan iman, yang kita harus lakukan adalah duduk, tenang. Pengertiannya bahwa kita harus duduk, harus tenang. Kita harus tenang dalam menghadapi kegoncangan iman. Jangan kita gegabah. Lalu yang kedua, Yesus juga memberikan contoh dan teladan bagi kita. Ia adalah seorang manusia biasa. Namun beda Yesus dengan kita. Dia tidak berdosa. Nah, saudara, Yesus mengajarkan bagi kita ketika kita mengalami kegoncangan iman, cara mengatasinya adalah dengan berdoa. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan bagi kita, lalu sampailah Yesus dan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara, kata berdoa inilah yang menjadi teladan dan contoh bagi kita. Ketika Yesus menghadapi kegoncangan iman, Ia memberikan contoh bagi kita bahwa kita harus tenang, jangan gegabah, duduk dan berdoalah. Dia memberikan contoh bagi para muridnya supaya mereka dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dunia ini akan mengalami kegoncangan iman. Namun yang mereka harus lakukan adalah duduk tenang dan doa. Berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu kata firman Tuhan. Berdoa, berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging kita ini lemah. Nah, itulah yang membuat kita seringkali mengalami kegoncangan iman. Oleh sebab itu, saudara, Bapak, Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengambil contoh, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua untuk mengatasi kegoncangan iman yang mungkin tentu kita alami. Duduklah, tenanglah, dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami malam hari ini bahwa ketika kami mengalami kegoncangan iman, ketidakstabilan iman, atau pasang surutnya iman kami, biarlah kami dapat mengambil contoh dan teladan seperti Tuhan Yesus yang berdoa ketika Ia mengalami kegoncangan iman. Duduk tenang, tidak gegabah. Tuhan, ajar kami semua untuk tetap melakukan hal-hal yang baik seperti teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami pada malam hari ini dapat melakukannya. Tidak hanya mendengar, tetapi dalam keseharian hidup kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.